ada PKB yang pelaksanaan setahun sekali. Tahun sekali baru nih mana dapat proyek. Itu kalau itu udah ada. Jadi stagnan dia. Perhatian itu berupa penghargaan bukan harus material. Bukan melulu harus material. Material saya perlu dalam untuk pemenuhan sarana dan sebagainya, perlu itu. Tapi yang terpenting adalah pengakuan terhadap seniman tersebut. Contoh, ketika ada event-event seni tradisional, udah apalagi seni lokal, udah penontonnya dapat kita hitung dengan jari. Gitu. Oleh karena itulah perlunya sekarang dari pemerintah bagaimana upaya bersama dengan lembaga kesenian, lembaga kebudayaan ini yang terkait kembali memberikan pencerahan-pencerahan kepada generasi muda untuk kembali mencintai seni budaya lokal. Setelah mereka seniman-seniman ini, seniman komunikatif, seniman tunggal dan sebagainya, ajang mereka untuk tampil. Betul. Misalnya sekarang ada program akhir pekan gitu misalnya. Betul. Ya, gilir aja lah kecamatan akhir pekan ini dari kecamatan Kebu. Apa mau tampilkan gitu. Abang gitu. Mau ada nonton atau tidak, yang penting kita membelajarkan pada masyarakat kita punya potensi. Halo Semeton Karangasem, berjumpa lagi dalam edisi obrolan santai, dan kali ini Semeton Karangasem kita akan ngobrol santai bersama dengan salah satu budayawan di Karangasem. Jadi kayaknya Semeton Karangasem ini kayaknya nggak bakal asing kayaknya melihat sosok budayawan yang satu ini ya. Jadi langsung aja kita sapa. Swastiastu. Atuh. Pun hapi gatra tuh. Gatra becek, Bu. Inge. Dados diperkenalkan Dumon sama Semeton Karangasem nih yang sedang akan menyaksikan nanti ya obrolan santai kali ini dengan siapa saya berbicara nih Kiatu. Itu yang revisi kedik. Itu yang sebetulnya tidak merasa sebagai budayawan, belum merasa diri sebagai budayawan karena masih jauh, masih banyak sekali yang perlu yang dalami tentang budaya tersebut. Tetapi entahlah orang-orang yang sudah menyebut demikian. Kemudian ini Titiang Wastan Titiang Ide Nyoman Sugate. Titiang lahir tahun 1961, ring Desa Budekeling. Budekeling. Lahir dari orang tua perkawinan Idwayan Padang dengan Jaru Nyoman Anyaran. Lalu Titiang bertempat tinggal di Abang mungkin. Dulunya ikut orang tua waktu Gunung Agung meletus, ikut orang tua ngungsi di Singaraja. Dan kelas 5 SD dari Singaraja pindah bersama orang tua kembali di Abang atas perintah kakak yang tertua. Akhirnya menetap di Abang. Jadi apa nih kesibukan Atu saat ini untuk mengenai budaya ya, budaya di Karangasem nih, apa yang sedang Atu lakukan nih? Kalau masalah kesibukan ya hampir semua kesibukan yang lakukan ini terkait dengan kebudayaan. Baik kegiatan di pura itu juga termasuk kegiatan kebudayaan. Lestarikan budaya nih Katu. Salah satunya setelah pensiun. Kebetulan setelah pensiun saya kira boleh istirahat banyak, ternyata tidak. Gitu. Sebelum pensiun sudah ditunggu. Pertama, cepat Atu pensiun gitu malah nggak ditunggu-tunggu nih. Setelah pensiun Titiang langsung diminta sebagai keliang ring pura. Pura itu termasuk pura yaitu peninggalan dari putra Danyang Astapake. Itu keliang dan sekarang sedang persiapan untuk karya agung. Sementara setelah yang pelajari di pura yang keliangin makin itu kurang lebih 125 tahun durung lain yannya. Syukurlah makin keramu dengan yang serahkan kepada seluruh waris Astapake termasuk Perang Keranda bersedia untuk membangun karya yang rencananya tanggal 6 Oktober 2025. Itu kesibukan Ring Pura. Kemudian di Dinas Kebudayaan juga masih tetap dipakai. Titiang setelah ikut di tim-tim secabu di bidang cagar budaya dan lain sebagainya. Kemudian di tim-tim pembina kegiatan Pesta Kesenian Bali, kemudian sebagai ketua Widya Sabe tingkat kabupaten, lanjut dari Kemenak juga
Titiang diminta bersedia sebagai ketua lembaga pengembangan Dharma gitu. Oke, jadi malah tambah banyak nih Ki Atuh ya kesibukannya Ki. Hampir tidak dapat istirahat. Tidak dapat istirahat Ki, terus callingan Ki Atuh. Ngiringin Iya. genten Ki. Oke, jadi di tengah kesibukan Atuh niki dan dengar-dengar katanya Atuh niki medue sanggar genten Ki. Oh iya. Iya, jadi apa nih yang membuat Atuh akhirnya membuat suatu sanggar yang masih beroperasi sampai saat ini Ki Atuh ya? Iya, apa nih ke Pertama sekali yang memotivasi Titiang, Aji. Orang tua di Duayan Padang, almarhum. Beliau almarhum kalau tidak salah tahun 2012 dalam usia 111 tahun. Beliau dan ibu saya itu seorang seniman. Beliau seniman topeng, arje, gabuh dan lain sebagainya dan Padang masuk tabuh. Ibu juga seniman arje. Beliau yang motivasi saya karena pada waktu Titiang tamat SMA, tamat PGA. Saya sebetulnya pengen jadi polisi. Paman jadi polisi minta. Orang tua yang nggak ngasih. Gitu. Pintanya begini. De, ampun bahasa Bali nih. De komang dari polisi. Ngan betua mah renawang rumah. Nyen ajak ngurung uang beraya bidang seni budaya begitu. Pesan mendalam nih Ki Atuh ya. Jangan Anda jadi polisi. Ketika Anda polisi sudah tua nanti baru tahu rumah. Siapa yang kita ajak mengemban seni dan budaya. Begitu. Akhirnya Titiang Wangdi. Pas ada terus guru-guru agama. Dengan bahasa Bali. Yang lakoni dengan senang hati lah. Itu yang motivasi saya. Sehingga dengan motivasi orang tua tersebut, saya ingin melanjutkan gerak sepak terjang daripada orang tua semampu yang saya mampu lakoni di bidang seni tersebut. Itu yang dia mampu lakoni. Karena ini juga menurut Titiang salah satu pelaksanaan dari fitriyatnya. Fitriyatnya itu bukan sekedar membakti saat ngaben daripada orang tua, tidak. Melestarikan, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau itu termasuk fitriyatnya juga. Orang tua lah yang motivasi. Iya, benar ini guru agama nggih. Pelajarannya masuk nih Ki. Nggih atuh. Jadi memang karena orang tua yang sama-sama seniman kenten nggih, akhirnya juga meminta anaknya untuk tetap berada di jalur seniman. Iya, dan termasuk sekarang keluarga saya semua seniman. Semuanya seniman nih Ki Atuh. Semua, dari kakak tertua semua sampai anak cucu, sampai istri saya. Istri saya latih di dalang. Dalang istri. Kalau istri saya mendalang dengan sekegenernya pun istri semua. Waduh, hebat. Anak saya yang pertama, yang cowok, saya target kelas 5 SD wayang. Sudah, langsung di center. Sekarang saya punya cucu juga sudah bermain. Main wayang sudah pakai clear. Bermain. Saya target juga kelas 5 SD, paling lambat harus sudah tampil. Gitu. Oke, nah kalau Atuh sedang menceritakan tadi, semua keluarga saya seniman, kan ya. Kalau ngomongin tentang seniman nih Atuh, gimana menurut Atuh kondisi budaya di Karangasem saat ini Atuh? Nah, kalau terkait masalah kondisi kebudayaan di Karangasem ya, sebetulnya kalau lihat daripada macam-macam dan model-model seni di Karangasem sangat luas sekali. Banyak sekali yang masih perlu digali semua dihidupkan kembali yang masih terpendam. Ini sehingga menurut yang makin seniman-seniman itu seperti stagnan lah. Jalan di tempat. Diam di tempat. Jalan di tempat. Gitu, jalan di tempat. Kenapa? Karena mereka rasanya gimana kalau saya berkreativitas itu meningkatkan ajang-ajang event-event saya tidak tersedia oleh pemerintah. Beda dengan daerah-daerah lain yang sudah bekerja sama dengan pengelola wisata, sudah dirangkul, ada ajang-ajang khususnya dia. Dan ini syukur-syukur ada PKB yang pelaksanaan setahun sekali. Tahun sekali baru nih mana dapat proyek. Itu kalau itu nggak ada. Jadi stagnan dia. Maka di sini perlulah ada yang namanya perhatian dari pemerintah. Perhatian pemerintah. Perhatian itu berupa penghargaan bukan harus material. Bukan melulu harus material. Material saya perlu dalam untuk pemenuhan sarana dan sebagainya perlu itu. Tapi yang terpenting adalah pengakuan terhadap seniman tersebut. Pengakuan ini yang terpenting. Seperti Titiang tidak merasa sebagai budayawan, ternyata diakui oleh pemerintah kabupaten. Dengan adanya Prakerja Racana, dapat kami medali waktu zaman Bupati Ibu Mas. Itu. Kemudian waktu lalu ini Pak Gubernur ngasih, disewakan Nugraha. Itu ada tim yang seleksi ke sini.
Lolos. Jadi itu penghargaan. Uang tidak begitu yang saya banyak harapkan lah. Penghargaan. Karena itu motivasi bagi diri saya sendiri untuk lebih berkarya dan kepada anak cucu yang kita tampilkan nanti. Betul sekali. Gitu. Jadi Sehingga perlulah kebudayaan-kebudayaan di Karangasem ini yang masih terpendam, kita gali, angkat lagi. Utamanya adalah pemberian penghargaan pada seniman. Ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, ampun lagi. Biasanya kalau seniman lokal tampil diminta, ya paling dapat kotakan aja lah gitu. Tapi ketika dia diberikan ajang di forum-forum resmi, malah bangga dia. Bangga dia. Jadi ini yang menjadi suatu apa namanya yang paling atusoroti kan sebenarnya untuk seniman Karangasem saat ini kan setidaknya diperhatikan. Nah, kalau bisa pun diberikan wadah supaya bisa langsung dilanjutkan, diteruskan. Menyangkut masalah wadah yang disampaikan tadi, sebetulnya semua daerah sudah punya wadah seniman itu. Yang dulu disebut dengan Listibia. Sekarang sudah berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Bali. LKB. Untuk Karangasem ini Listibianya belum luluh dia menjadi SKB. Masih Listibia. Dan ini stagnan juga. Dari sejak berdirinya ini. Belum ada kegiatan kiprahnya apa. Padahal kita punya potensi seniman yang banyak sekali. Luar biasa ya tuh ya. Luar biasa. Kalau mengatakan Karangasem itu sebenarnya banyak sekali ya tuh ya. Luar biasa. Maka cocoklah sekarang seperti visinya Karangasem Agung. Agung kalau itu digali agung sekali. Betul banyak. Gemah Ripah Lojinawi. Gemah Ripah. Cuman enggak tergali, terpendam emas dan perak terpendam masih itu semua. Betul. Contoh lagi, masalah seni sastra. Seni sastra sejak adanya Utsawa Dharma Gita, Karangasem selalu menjadi barometer dari kabupaten lain. Selalu berjuang di 3 besar. Karangasem. Wow. Pada waktu tahun 2017 ya, Karangasem bisa meraih juara umum 2. Mengalahkan Badung. Juga dikirim ke nasional ke Palembang juga semua atlet Karangasem mendapat medali emas. Setelah itu, alasan dari COVID sampai sekarang itu sudah main copot, terus ngirimnya atletnya 2, 3. Bahkan waktu ini Karangasem hanya mampu mengirim 1 atlet tingkat nasional di Solo. Darung Canda Putri, Rabaja, dapat juga perak. Ternyata memang itu karena main faktor dana ini. Itu jadi potensi kita itu akhirnya hilang karena faktor dana. Ada potensinya tapi tidak ada kesempatan. Iya, kesempatan tidak ada. Gimana mau ditampilkan Kenten ya? Gimana kita berprestasi? Ada event 13, kita cuma ikuti 3. Nggak ada mungkin udah juara 5 aja nggak bisa rebut. Gitu. Berarti Nike sebenarnya menjadi salah satu masalah juga atau Oke. Untuk kan Nike di Karangasem sendiri kan banyak sekali ada seniman-seniman Kenten yang paling condong biasanya napi Nike yang paling terlihat untuk Karangasem. Menurut Tiang hampir semua kelompok seni itu ada ya. Dari seniman sastra masih ada. Banyak lah ya. Banyak seniman sastra. Seniman tabuh yang tua-tua masih juga ada. Seniman tari yang klasik masih ada. Ya, seni lukisnya masih ada. Masih banyak sekali itu. Cuman inilah perlu pendataan kembali. Data, jadi seniman yang sudah tua, renta, misalnya ketika dipanggil dapat penghargaan, saya kira bisa ngangkat umur lagi lah. Dengan data penghargaan sama kayaknya lagi. Jadi sebenarnya banyak gitu ya, tapi hanya saja memang tidak terlihat. Dan juga sekarang apalagi dengan teknologi dengan teknologi yang semakin maju ini malah seniman-seniman juga seni-seni yang ada di Karangasem tuh jadi tertutup. Suatu contoh, ketika ada event-event seni tradisional, udah apalagi seni lokal, udah penontonnya dapat kita hitung dengan jari. Gitu. Oleh karena itulah perlunya sekarang dari pemerintah bagaimana upaya bersama dengan lembaga kesenian, lembaga kebudayaan ini yang terkait kembali memberikan pencerahan-pencerahan kepada generasi muda untuk kembali mencintai seni budaya lokal.
Gitu. Betul, untuk kembali mengingat bahwa ada nih warisan-warisan leluhur yang memang harus tetap Iya, kita harus kita jaga, jaga, gitu gitu. ya, Atu ya. Iya. Jangan ditinggalkan. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Betul. Gitu ya. Jangan sampai ajak Bali udah bisa ngucapin aja Aja Bali. Bali, kita nggak mau ngajak kan gimana? Jadi itu yang sebenarnya. Jadi masalah juga problematik juga Iya, ya, Atu problem. ya. Oke. Nah, ngomongin ini kan 1 bulan lagi akan ada perhelatan pentas kesenian Bali. Nah, Pesta Atu kesenian tampil Bali. nggak di sana? Ada nggak Atu apa namanya hasil karya Atu nanti yang akan tampil? Sementara PKB. puniki sangat didiangki sangat video cito ya. Ngambil bagian ikut berpartisipasi dalam hal pengiriman penampilan Taman Penasar. Sanggar Widya Cita. Kemudian karena kebetulan sanggar ini sanggar topeng panca juga ada, sanggar pada wayangan juga ada di dalam sanggar ini. Sanggar ke Iya. satu sanggar tapi banyak. Iya, banyak Iya, cabang-cabangnya. Mm-mm. Jadi kebetulan sanggar Widya Cita untuk PKB sekarang ini mengambil bagian ikut tampil menampilkan Taman Penasar. Taman Penasar itu kebetulan Titia ditunjuk sebagai penata naskah dan pembuat naskah. Gitu, Langsung pembuat naskah ditunjuk gitu nih ya. Atu gitu. Dari ya. ngarang tembangnya, kemudian yang rumitnya kan ngarang sinopsisnya ini, isinya materinya, biar sesuai dengan tema. Tema, betul. Kebetulan yang paling unik itu yang angkat sekarang di Taman Penasar ini adalah biar sesuai dengan temanya itu harmonisasi kebudayaan dan alam. Harmonisasi alam semesta dan kebudayaan. Ya, betul. Saya angkat itu beberokan, Bu. Maka orang lain mungkin apa itu beberokan. Apa tuh, Beberokan adalah salah satu karya seni itu yang di dalamnya mengandung nilai-nilai sangat magis. Simbol dari penolak Gering, Meranu, dan Sasam. Satu-satunya yang ada di Karangasem di desa kami di desa Budekeling. Budekeling, oke. Itu saya angkat sekarang. Dari segi harmonis alamnya, kita kena itu tujuan daripada berokan adalah untuk nyomyo butekale, mendamaikan alam, melestarikan alam. Kemudian dari segi seni budayanya jenis beberokan adalah seni kearifan lokal sendiri. Oke, Itu kita jadi angkat sehingga nanti akan diangkat kembali sama Atu Iya. nih. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang seni nih Ki Atu, apa sebenarnya salah satu masalah yang menurut Atu memang harus benar-benar dilihat oleh pemerintah nih pada saat ini? Nah, salah satunya kembali seperti yang tidak saya sampaikan tadi. Satu pertama yang terpenting adalah pengakuan. Pengakuan dan penghargaan terhadap seniman itu. Ketika seorang seniman itu dapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah, maka otomatis masyarakat juga, udah diakui oleh pemerintah. Gitu. Semangat yang Semangat tampil. lagi. Dan mereka seniman itu pun juga dia akan merasa bangga. Bangga. Dengan kebanggaan ini bisa dia, nih Ulian Najik kadang gini. Contoh saya punya anak. Saya punya foto, mohon maaf, tahun 92 saya mewakili Karangasem sebagai PSM Teladan, Bali. Bali, wow. Tahun 92. Waktu di sana itu ada kami audiensi dengan seluruh menteri-menteri kabinet pembangunan waktu itu, termasuk dengan Bapak Arto dan sebagainya. Saya tunjukin pada anak, ini loh, saya bisa begini, Ajik bisa begini, salaman dengan Pak Arto dan sebagainya. Kamu harus bisa seperti itu. Kalau kamu IQ-nya agak rendah, tolong bilang seni dan budaya. Baik, pasti muncul. Akhirnya betul. Tampil di PKB, Dharma Wacana Remaja, juara 1 profesi tampil di Kendari. Wow. Salaman dengan SBY. Yang kedua juga di Palembang tampil juara 1 juga. Gitu. Wow. Jadi dengan seni itu, Dengan seni, dengan budaya. dengan budaya, Iya, menggandeng itu- seni dan nah, budaya. itulah ya. kebanggaan, motivasi dari penghargaan pemerintah, pakai motivasi kepada anak dan cucu. Penghargaannya. Kemudian yang kedua, yang kita harapkan dari pemerintah, buatkanlah mereka seniman-seniman ini, apa seniman komunikatif, apa seniman tunggal dan sebagainya, ajang mereka untuk tampil. Betul. Misalnya sekarang ada program akhir pekan gitu misalnya. Betul. Ya, gilir aja lah tiap kecamatan akhir pekan ini dari kecamatan Kebu. Nah, apa mau tampilkan gitu. Tampilkan abang gitu. Oke. Mau ada nonton atau tidak, yang penting kita membelajarkan pada masyarakat kita punya potensi. Kita Gitu. punya seni. Seni. Oke, kembali lagi ke tadi yang akan Atu pentaskan nanti di PKB nanti. Iya. Sulit nggak Atu mencari pesertanya?
Sementara memang untuk Karangasem mencari tukang tembang ini yang sangat susah sekali. Beda dengan Gianyar, beda dengan Garut Abanan. Anak-anak remaja di sana sudah biasa nembang-nembang. Nah, cepat ini. Kalau Karangasem susah sekali nyarinya. Susah ya tuh ya. Di Nah, sana inilah nanti yang ini akan salah menjadi satu masalah ya. gitu. Iya, betul Atung ya. Jadi di mana lagi nyari ini gitu ya? Makanya setiap usaha Dharma gitu, nanti juga usaha Dharma gitu bulan Juni ini ada itu eventnya. Lomba geguritan anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri. Gitu. Mungkin dari sana nanti kita dapat lihat evaluasi. Untuk depan kalau lagi Karangasem mengirim teman penasar, ini loh saya ambil. Ini loh saya ambil. Oke, Gitu. jadi penjaringan lah tuh ya. Siapa tahu memang ada bibit-bibitnya, cuma memang belum terlihat karena tidak ada ajangnya, Kenten ya. Ajangnya. Oke, tadi harapan sudah Atu sampaikan, Kenten. Ada yang ingin disampaikan lagi Atu? Untuk pemerintah atau untuk masyarakat, untuk generasi muda semuanya bisa disampaikan untuk Atu. pemerintah sudah cukup seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk generasi muda, marilah kita bersama-sama menghargai seni budaya lokal kita masing-masing. Tidak akan seperti saya sebagai teman tidak akan melarang generasi muda itu mencintai kebudayaan lain, silahkan. Ada perkembangan zaman. Mau cinta dengan apa dan sebagainya. Tetapi tolonglah ikut juga menghargai seniman Karangasem, seniman lokal kita, supaya dengan mendapat perhatian penghargaan dari masyarakat, maka seniman kita akan lebih dapat berkiprah dan menjaga prestasi serta menjaga kualitas tampilnya. Betul. Oke, jadi itu pesannya untuk generasi muda, jangan lupa untuk bersama-sama melestarikan. Dan jangan takut di samping melestarikan yang menonton saja menghargai, harus senanglah terlibat. Iya, bila perlu terlibat. Melakoni seni. Sebagai praktisi sekarang kan musim merjang, biar bisa ngerjang lah itu paling tidak. Kayak ibu-ibu kan ada masa kalah dengan ibu tua-tua gitu. Anak-anak muda kadang-kadang takut ya malu. Iya, coba betul. aja. Iya. Terutama sini seharusnya juga peran desa adat seharusnya. Oke. Nah, akan ada adat yang wajib anak-anak yang belum akil balik kerja. Ada yang remaja wajib kan itu turunan-turunan rejang dan sebagainya perkaka, maka dia otomatis akan terlibat langsung. Oke, terima kasih banyak Atu atas waktunya pada hari ini. Jadi sudah sepertinya sudah semua unek-uneknya keluar ya Atu ya. Sudah disampaikan. Mungkin nanti yang nyanyi tidur. Jadi semuanya sudah disampaikan. Semoga mungkin pesan-pesannya bisa didengar oleh pemerintah dan juga generasi muda tentunya ya, untuk sama-sama melestarikan, bila perlu melakoni. Gitu ya. Oke, terima kasih Atu. Jangan lupa nanti saksikan ya hasil karya Atu di Pentas Kesenian Bali nanti ya. Oke, terima kasih.